kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Ya, aduh, ya, aduh. Salam merdeka adik-adik Joel Kids. Hari ini Eyang mau ajarin kalian untuk sama-sama olahraga bersama Eyang ya. Siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Waduh. Wah, Eyang Hero harus lebih disiplin lagi. Gak boleh menyerah. Aku coba sekali lagi. 1, 2, 3. Aduh. Eyang Hero tidak selemah itu, Darren. Eyang Hero itu tiap pagi selalu disiplin olahraga. Nah, lihat deh. Wah, tangan Eyang Hero kaku kan? Gak seperti eyang-eyang lainnya yang sudah mulai bergelambir. Ya gitu deh, Dodi. Tapi semua ini bisa Eyang dapatkan karena Eyang disiplin latihan. Ingat, disiplin. BTW, kalian kesini mau dengar cerita Eyang lagi ya? Wah, sebelum cerita, Eyang mau ngajakin kalian dan adik-adik Joel Kids nyanyi dulu. Gimana?
Eyang benar-benar suka dengan lagu-lagu sekarang. Kalau gitu, kita cari lagi lagu yang lain ya, Eyang. Yang penting Eyang Hero happy-happy lah. Good, adik-adik Joel Kids. Juga ikutan happy-happy ya. Ingat, kita sama-sama memuji Tuhan. David, Darren, Eyang sudah kecapean. Bagaimana kalau kita duduk dulu ya? Siap, Eyang. Saatnya cerita ya. A few moments later. Wah, kalian mau cerita tentang apa sih? Ya tentang kemerdekaan lah ya Eyang. Eyang Hero mau kasih pertanyaan dulu ke kalian. Kalian tahu nggak siapakah Bapak pendidikan kita? Adik-adik Joel Kids, ada yang tahu nggak? Kalau kalian tahu, langsung komen ya. Nanti yang jawabnya benar, Eyang kasih hadiah kemerdekaan. Siapa ya Darren? Kamu tahu? Aku lupa. Iya, aku juga lupa David. Siapa ya? Coba deh, kalian diskusi dulu ya. 1 hour later. Gimana David, Darren? Sudah ingat belum? Eyang sampai ketiduran nih. Belum Eyang Hero. Eyang kasih tahu ya. Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro.
Dia berkata kalau di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Coba kalian ulangi perkataannya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pertanyaan Eyang ke kalian, apakah kalian sudah disiplin dengan hidup kalian? Kan kalian sudah merdeka. Susah banget untuk disiplin Eyang Hiro. Wah, kalau gitu Eyang punya resep jitu supaya kalian bisa disiplin dengan kuat. Adik-adik Joel Kids sudah siap dengerin ceritanya? Coba tangannya dilipat, duduk dengan tenang, dan dengerin ya. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Klar nih. Wah, Kak Klar punya apa ya? Kak Klar punya sesuatu nih adik-adik. Karena Kak Klar mau belajar untuk jadi orang yang disiplin. Makanya nih Kak Klar nemu barang sesuatu yang bisa buat timetable-nya Kak Klar, supaya hidupnya Kak Klar lebih disiplin lagi. Adik-adik tahu nggak disiplin itu apa? Bentar ya, Kak Klar taruh dulu ya timetable-nya Kak Klar. Oke? Bentar, adik-adik tunggu di situ dulu ya. Berhenti dulu ya. Duduk yang rapi, kita mau lanjutkan cerita hari ini. Oke? Nah, adik-adik kita lanjutin ya. Tadi Kak Klar bilang Kak Klar mau belajar jadi orang yang disiplin. Adik-adik tahu nggak disiplin itu apa? Disiplin itu salah satu pengendalian diri kita adik-adik untuk belajar menaati semua peraturan yang ada. Dan tahu nggak adik-adik, ketika kita menaati peraturan yang ada, kayaknya semuanya itu akan lebih teratur adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau disiplin itu punya bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya juga belajar. Belajar untuk apa sih Kak? Belajar untuk hidup lebih teratur lagi. Makanya tadi Kak Klar mau coba deh hidupnya Kak Klar mau atur jadwalnya Kak Klar, biar hidupnya Kak Klar jadi disiplin. Nah, adik-adik tahu nggak sih, kenapa sih kita mau belajar jadi anak yang disiplin? Bentar, kalau Kak Klar cari di Google nih adik-adik nih, ternyata disiplin itu punya kata-kata lain loh, yang berarti murid. Nah, adik-adik di sini semuanya mau nggak diajar untuk menjadi yang lebih baik? Mau kan? Apalagi sama guru yang terbaik dalam hidup kita. Siapa ayo? Bener banget, Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan semuanya kalau Tuhan Yesus adalah guru terbaik kita? Oleh karena itu berarti kita semua ini muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita harus mau nih adik-adik untuk diajar sama Tuhan, dibelajarin banyak hal supaya kita jadi anak yang lebih baik lagi. Emang kenapa sih Kak? Kok kita harus jadi anak yang disiplin? Adik-adik tahu nggak? Ternyata manfaatnya tuh banyak loh buat hidup kita adik-adik. Adik-adik kan juga seorang murid kan di dalam sekolahnya. Nah, coba bayangin nih, kalau adik-adik menjadi anak yang disiplin, atau adik-adik mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah, kakak yakin nih, pasti adik-adik menjadi anak yang luar biasa. Pasti adik-adik bisa jadi bintang kelas, juara 1 dalam sekolahnya. Tapi coba dibayangkan adik-adik, kalau tiba-tiba adik-adik gak disiplin, adik-adik menggunakan waktunya yang harusnya sekolah kan tiap hari ya adik-adik ya. Terus kalau misalnya adik-adik datangnya seenaknya adik-adik sendiri, nanti hari Senin masuk, hari Selasa gak masuk, hari Rabu masuk lagi. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Mungkin adik-adik bisa gak naik kelas ya, karena adik-adik gak disiplin, gak mengikuti aturan sekolah. Apalagi kita nih adik-adik, kita ini kan anak-anaknya Tuhan. Adik-adik pasti mau dong bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan tuh sudah kasih banyak talenta loh buat hidup kita. Nah, caranya bersyukur gimana sama Tuhan?
dengan kita mau disiplin belajar. Kita mau disiplin mengembangkan talenta yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Coba bayangin kalau Tuhan sudah kasih ke adik-adik. Adik-adik ada yang pinter main basket. Adik-adik mungkin ada yang pinter main sepak bola. Atau pinter main musik. Tapi ketika adik-adik gak mau disiplin untuk belajar, apa yang terjadi? Talenta itu gak mungkin berkembang. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup disiplin? Kita mau belajar apa? Untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih. Dan yang kedua, manfaat kenapa kita harus belajar untuk disiplin, mengikuti aturan. Kak Klar kasih tahu ya adik-adik ya, ketika kita mau disiplin tentang waktu, kita mau mengikuti waktu yang sudah ada. Misalnya pagi bangun tidur, jangan telat. Misalnya harus bangun jam 6, yuk kita disiplin, kita bangun jam 6 pagi. Supaya apa? Supaya kita gak terlambat masuk sekolahnya. Supaya kita masih punya waktu untuk berdoa, ngobrol sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau dari hidup kita adalah apa? Mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita ngikutin aturannya, kita hidup teratur. Nanti masuk sekolah, pakai baju yang rapi. Kalau kita sudah seperti itu, pasti orang-orang melihat kita menjadi anak yang baik, anak yang jempol. Dan Tuhan pasti akan senang melihat anaknya. Wah, anakku luar biasa, bisa menjadi yang lebih baik. Itu kenapa kita harus belajar disiplin hari-hari ini adik-adik. Dan kakak juga punya cerita loh adik-adik tentang Daniel. Adik-adik tahu kan Daniel? Iya, yang dimasukin gua singa. Tapi bentar. Jangan itu dulu yang dibahas. Kita belajar dulu dari Daniel ya. Yang pertama nih adik-adik, Daniel itu disiplin dalam memakan sesuatu. Dia berjanji, dia tidak mau makan makanan raja dan minum minuman anggur yang diminum oleh raja. Dia hanya mau makan sayuran dan minum air. Tapi mungkin bagi orang-orang di sana, Daniel melakukan kesalahan. Tapi Daniel tetap disiplin. Daniel tetap gak mau. Aku tetap mau makan sayur dan minum air aja. Aku gak mau menajiskan diriku dengan makan makanan raja atau minum minuman anggur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kenapa sih kok mereka gak ngebolehin Daniel untuk makan sayur atau makan air? Karena orang-orang di sekitarnya takut. Kalau semisalnya Daniel nanti makannya cuma sayur atau minumnya cuma air, nanti Daniel gak pinter. Mereka takut. Tapi Daniel bilang gini, oke, kasih aku waktu 10 hari dan aku akan tetap melakukan ini. Nanti kita lihat hasilnya setelah 10 hari. Apa yang terjadi? Setelah 10 hari adik-adik, Daniel pun tetap sehat. Bahkan tubuhnya Daniel lebih bagus, lebih kuat daripada orang-orang yang tadi makan makanan raja itu, minum anggur itu. Dia tetap menjadi yang terpenting. Tahu nggak adik-adik? Bonusnya nih ya, Daniel dikasih sama Tuhan hikmat dan kepintaran yang luar biasa. Bahkan melebihi sama orang-orang yang tadinya dipikir, wah ini ilmuwan nih, pinter nih. Tapi enggak. Daniel membuktikan dengan teraturnya dia makan sayur, tidak memakan makanan raja, dia menjadi orang yang hebat. Bahkan ketika itu pemerintahan yang ada di situ, raja pun yang ada di situ meminta pendapat kepada Daniel. Berarti Daniel dipercaya ya adik-adik ya. Karena Daniel punya hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dan yang kedua, nah kita kembali lagi ya. Ketika Daniel, ada ceritanya Daniel masuk ke gua singa ya. Apa sih Kak yang harus kita pelajari dari Daniel itu juga?
Adik-adik tahu kan kalau Daniel itu berdoa 3 kali dalam sehari? Tahu nggak adik-adik? Waktu itu Daniel kan pintar. Tapi ada orang yang nggak suka sama Daniel karena Daniel terlalu pintar. Apa yang harus dilakukan supaya aku bisa menggagalkan Daniel dan membuat Daniel gagal? Dia berkata gini adik-adik, dia bilang sama raja bahwa kali itu tidak boleh ada yang menyembah atau meminta sesuatu selain kepada raja. Waktu itu rajanya adalah Raja Darius. Jadi pokoknya semuanya harus minta kepada Raja Darius, semuanya harus menghormati Raja Darius, menyembah Raja Darius. Tapi enggak, Daniel tidak mau melakukannya itu. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap menyembah kepada siapa? Tuhan Allahnya. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Ya udah, karena melanggar perintahnya raja, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik tahu nggak kalau dimasukin ke dalam gua singa, pasti kan kita akan dimakan ya adik-adik ya. Tapi jangan salah, karena Daniel tetap berdoa, Daniel tetap menyembah Allah yang benar, Daniel mendapat perlindungan. Apa yang terjadi? Daniel diselamatkan. Gak ada luka sedikit pun. Orang-orang pun melihat dan Raja Darius pun juga melihat keajaiban yang besar. Akhirnya Raja Darius pun berkata, oke, mulai sekarang kita harus ikut menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah kita. Nah, dari situ pun dengan kedisiplinan Daniel tetap berdoa walaupun ada masalah. Dia tetap berdoa. Walaupun gak boleh berdoa, dia pun tetap berdoa. Dari situ kita belajar, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menjadi contoh. Hari ini Kak Klar juga mau ingetin adik-adik juga, buat Kak Klar juga. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang disiplin, mengikuti aturan yang Tuhan mau. Supaya kita gak cuman berhasil dalam pendidikan kita, tapi kita juga bisa berhasil menjadi orang yang luar biasa, yang menghasilkan, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kak Klar bacain ya satu ayat di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Maksudnya apa adik-adik? Mungkin kita bisa bermimpi adik-adik, ketika kita punya kecerdasan, ketika kita disiplin untuk belajar mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita punya kehidupan, kita punya cara hidup yang baik. Mungkin suatu saat adik-adik pernah bermimpi ketemu dengan Pak Presiden, menunjukkan kepintaran kita, menunjukkan bahwa kita ini loh anak Tuhan yang punya sifat yang luar biasa, yang membanggakan, yang bisa menjadi contoh teman-teman yang ada di sekitar kita. Mau adik-adik? Yuk hari ini kita berdoa sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang terus mengajari kita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah guru terbaik kita dan kita muridnya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu. Terus bicara kepada kami Tuhan. Ajari kami banyak hal Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan bisa menjadi garam, hidup kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa. Kami mau belajar Tuhan, kami mau disiplin Tuhan dengan waktu Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam hidup kami semuanya berkembang untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Eyang, memang semua murid itu harus disiplin ya Eyang? Yes, betul David. Tuhan Yesus juga disiplin loh.
Setiap pagi dia berdoa. Sekarang gimana kalau kita sama-sama berdoa? Berdoa buat apa, Eyang? Kita doakan bangsa kita supaya selalu dalam lindungan Tuhan. Dipilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan juga teman-teman kita supaya mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan yang disiplin juga. Rajin berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan seperti kita-kita. Yes, Yes, Eyang. Eyang. Halo teman-teman. Hai. Hari ini namaku Jos dan Jai. Hari ini kita mau mengajak kalian untuk berdoa sama-sama. Tetapi sebelum itu kita menyembah Tuhan dulu ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Kita mau datang ke Tuhan, kita katakan Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupku, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. sekali lagi katakan
untuk mendengarkan firman-Mu setiap hari dan berdoa setiap hari. Tuhan, tolong Tuhan, disiplinkan kita Tuhan, beri kita iman Tuhan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami dan kakak-kakak Joelkit mau mendengarkan perkataan yang dari-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan isi hati-Mu yang penuh dengan cinta, kuasa, dan Roh Kudus. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, buat kami yang di rumah Tuhan, semuanya yang sedang streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang turunkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, terus Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepadamu Tuhan, disiplin dalam segala hal Tuhan, mau taat dalam membaca Alkitab, taat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan buat kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biar kami Engkau dapati menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. God bless you. God bless you. Eyang, Uncle Drew sudah mengajarkan kepada kita gambar baca Alkitab. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Oh, pasti ada pemenangnya. Karena mereka mau disiplin dengan terus menggambar sehingga jadi gambar yang terbaik. Iya ya Eyang, seperti kata Eyang, kalau kita jadi murid Tuhan, kita juga harus disiplin baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Betul Darren, gimana kalau sekarang kita sama-sama belajar dari Uncle Drew? Kalian siap? Shalom adik-adik semuanya. Wah, bertemu lagi dengan Uncle Drew. Adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita belajar tentang harus disiplin. Seperti siapa? Seperti Daniel, betul sekali. Karena disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin menjauhkan semua yang jahat, maka Daniel ditolong Tuhan. Pada saat dia di dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita mau belajar sama-sama menggambar singa. Adik-adik sudah siap? Let's go! Nah, jangan lupa siapkan pensil, penghapus, juga penggaris, ada spidol untuk menebalkan, dan krayon untuk mewarnai. Adik-adik semua sudah siap? Let's go! Nah, pertama kita ambil pensil seperti ini. Kita akan buat huruf U di sini. Adik-adik bisa ya? Huruf U, tapi kita buat yang besar. Seperti ini. Adik-adik bisa? Wah, bagus sekali. Sekarang kita buat seperti ini. Kita sambung hurufnya. Kita buat seperti ini. Wah, adik-adik bisa? Wah, luar biasa. Sekarang kita buat garis seperti ini. Kiri dan kanan. Wah, luar biasa. Sekarang kita buat hidungnya dulu. Wah, adik-adik bisa? Sekarang kita buat mulut singa. Kita beri titik 3. Ini akan menjadi kumisnya adik-adik. Kemudian kita beri mata di sini. Oke. Sekarang kita gambar rambut singa. Wah, rambutnya kita buat bulat-bulat aja ya adik-adik. Wah, seperti ini. Dan kita gambar telinganya. Oke, sekarang kita gambar tangannya, kakinya ya.
Kita gambar 2 ya. Seperti ini. Kemudian kita gambar kakinya. Kaki sebelah sini. Dan kita gambar ekornya seperti ini. Nah, adik-adik bisa? Wah, singanya sudah jadi adik-adik semua. Sekarang kita akan gambar singanya seperti ini. Garis singanya ada di dalam gua. Wah, kita buat gua ya, bulat seperti ini ya. Kemudian kita kasih boleh tanaman-tanaman di sini. Adik-adik sudah jadi. Wah, sekarang kita tebalkan dengan menggunakan spidol adik-adik semuanya. Pelan-pelan ya kita tebalkan singanya. Ini rambutnya adik-adik semua. Telinganya jangan lupa ya. Ada 2. Kemudian tangannya adik-adik. Terus kita berikan tanaman-tanamannya, rumput-rumputnya seperti ini aja ya adik-adik. Adik-adik bisa kasih garis-garis seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini tanahnya kita kasih garis-garis seperti ini ya. Nah, adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mewarnai bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Wah, iya, Uncle Draw lupa. Uncle Draw lupa krayonnya. Tunggu sebentar ya. Krayon. Wah, krayonnya dapat adik-adik. Sekarang kita akan mewarnai singanya. Wah, warnanya kira-kira apa ya adik-adik? Uncle Draw akan warnai dengan warna orange seperti ini. Kita akan warnai rambutnya dulu ya adik-adik. Rambutnya singa berwarna orange. Kita buat seperti ini. Adik-adik bisa mencampur warnanya ya. Pinggirnya seperti ini. Nah, hati-hati adik-adik, jangan sampai keluar garis. Oh iya, ada loh teman kalian yang upload kemarin. Nah, nanti kalian bisa lihat nih gambarnya di sini nih. Ditayangkan ya di sini ya. Gambar dari teman-teman yang upload minggu lalu dan mendapatkan hadiah album Joel Kids. Nah, siapa lagi nih yang mau album Joel Kids? Kita warnai orange, kemudian kita campur dengan warna kuning. Adik-adik bisa berkreasi lagi ya, terserah adik-adik. Nanti kalau sudah jadi, boleh diposting di IG Joel Kids. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan warnain dulu mukanya singa. Kita akan pakai warna krem ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa warnain telinganya. Nah, sekarang kita akan warnain warna hitam untuk hidungnya. Nah, sekarang badannya Uncle Draw. Kita kasih warna coklat. Ambil coklat tua dulu. Kita warnain pinggir-pinggirnya seperti ini. Setengah aja ya adik-adik. Kita warnai seperti ini.
Dan setelah itu, jangan lupa ekornya. Setelah itu kita kasih coklat muda. Kita campur aja dengan warna coklatnya. Nah, Uncle Draw lupa. Ekornya kita kasih warna orange. Nah, adik-adik semuanya, Uncle Draw sudah selesai mewarnai singanya. Tapi sisanya belum selesai. Uncle Draw mau adik-adik yang di rumah diselesaikan ya warnanya ya. Ada hijau di sini. Adik-adik bisa campur warna abu-abu di bawah sini. Guanya warna apa ya? Mungkin gelap adik-adik ya, warnanya hitam karena tidak ada sinar matahari yang masuk. Nanti adik-adik selesaikan dan posting di IG Joel Kids. Jangan lupa adik-adik semuanya tetap disiplin dan setia membaca firman. Oke adik-adik semuanya, kita sudah selesai. Tugas kalian adalah mewarnai sisanya adik-adik. Bisa warna hijau, di bawah sini mungkin abu-abu, kemudian warna hitam untuk guanya karena tidak terlihat. Adik-adik semua, hari ini kita belajar sama-sama untuk tetap setia, disiplin, seperti Daniel, membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, dan juga beribadah. Oke adik-adik semuanya, tetap setia, tetap disiplin, mengerjakan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selain kalian disiplin mengerjakan hal-hal yang rohani, kalian jangan lupa untuk disiplin belajar juga. Waduh, kalau yang satu itu puji Tuhan bisa. Good, David. Selain disiplin dalam belajar, ada satu lagi. Siapa yang ingat hukum kelima dalam 10 perintah Allah? Hormatilah ayah ibumu. Nah, itu juga sebuah keharusan. Jadi kalian juga harus disiplin dalam hal itu. Ayo, sekarang buka Alkitab kalian. Cari ayatnya di Kolose 3 ayat 20. Adik-adik Joel Kids yang sudah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 20. Bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadilah sekarang kita adalah murid Tuhan yang disiplin. Merdeka! Merdeka!